kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme terjadinya persepsi pada visual. Ketika input masuk, maka input itu akan masuk dan ditangkap oleh reseptor visual yang terdiri dari dua, yaitu reseptor atau jenis sel kerucut, di mana berfungsi untuk menangkap warna-warna terutama merah, biru, dan hijau, dan nantinya akan berkombinasi sehingga mata kita dapat menangkap berbagai macam warna. Yang kedua adalah sel batang yang berfungsi untuk menangkap warna-warna gelap dan juga area yang redup. Ketika reseptor sudah mengambil input tadi, maka input akan masuk ke dalam retina untuk mengalami proses pengkodean. Setelah proses pengkodean di retina, maka akan langsung masuk ke daerah nukleus geniculat lateral. Ketika sudah itu, maka akan masuk ke korteks otak dan diolah menjadi sebuah output dalam bentuk visual. Selanjutnya adalah persepsi auditori. Ketika input masuk ke dalam telinga, maka input tersebut akan berjalan melalui kanal auditori externus, kemudian masuk ke membran timpani. Ketika setelah sampai di membran timpani, maka input ini akan ditransmisi oleh malleus menuju ke incus. Ketika sudah sampai di incus, maka akan masuk ke inner ear. Ketika input ini masuk di area inner ear, maka sel-sel rambut akan menstimulasi saraf-saraf pendengaran sehingga input ini akan dibawa lagi menuju ke medula. Setelah menuju medula, melalui talamus, input ini akan dibawa menuju gyrus temporal dan korteks. Setelah menuju di korteks, maka input ini akan dikirim ke hemisfer kiri otak, di mana di sana ada pusat bahasa yang akan memberikan sebuah output. Persepsi rasa, pengecapan, atau juga taste. Ketika input atau makanan masuk ke dalam mulut, maka zat makanan tersebut akan larut di dalam air liur. Ketika makanan tersebut larut di dalam air liur, akan meresap ke pori-pori di dalam lidah. Ketika pori-pori meresap suatu zat tersebut, serabut saraf atau sel-sel rambut akan menstimulasi dan mengirimkan sinyal melalui sinap di sepanjang saraf kranialis menuju pusat rasa di otak. Lalu impuls itu akan diteruskan menuju ke batang otak yang bertanggung jawab atas respon dasar talamus dan juga ke korteks cerebral untuk penerimaan dan penolakan rasa secara sadar serta output dari persepsi rasa tersebut. Yang kedua adalah tentang daerah asosiasi di dalam otak manusia. Daerah asosiasi ini adalah sebuah daerah di mana dia akan merekam semua pengalaman persepsi pada tubuh kita. Area asosiasi ini akan menerima dan menganalisa semua sinyal yang dikirimkan dari berbagai region tubuh seperti sensorik dan juga motorik. Area asosiasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada area prefrontal cortex. Area prefrontal cortex ini bertanggung jawab penuh pada pengambilan keputusan. Yang kedua ada area parieto-occipital temporal. Di area ini berfungsi atau bertanggung jawab pada penganalisaan keserasian bagian di tubuh, pemahaman membaca, lalu ada juga penajaman objek dan juga proses pembaca atau angularis. Yang ketiga adalah daerah limbik. Area ini bertujuan untuk mengatur semua emosi manusia. Yang terakhir adalah mekanisme pengambilan keputusan. Stimulus yang berupa visual, auditori, dan juga pengecapan masuk dan akan dikirim langsung ke bagian parieto-occipital untuk diperhalus dan diklasifikasikan. Setelah itu, impuls akan dibawa menuju area asosiasi frontal di bagian orbitofrontal cortex, di mana bagian ini akan mengkalkulasi tentang untung dan rugi dari suatu keputusan yang akan diambil sebagai output. Terima kasih.